Oke baik, kesempatan kali ini gue bakal jelasin sedikit codingan, kira-kira function-functionnya dipakai buat apa aja, biar teman-teman tahu dasar dari YOLO itu seperti apa. Ya, untuk 3 line di pertama ada CV2, NumPy, sama Time. Itu merupakan library yang kita pakai, seperti library OpenCV, lalu numerical Python, lalu Time yang kita gunakan untuk proses counting nantinya, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada video capture. Maksudnya apa? Jadi ini adalah video input yang kita gunakan. Jadi lokasinya ada di dataset test video and video2.avi. Nah, kalau misalnya teman-teman inputnya pengen image, berarti ganti aja formatnya jadi JPG, kayak gitu. Lalu ada path label. Di sini merupakan label-label klasifikasinya. Jadi kayak poin 1 itu misalnya mobil atau car, poin 2 person, orang, bicycle, sepeda, gitu-gitu. Di list sampai 80. Kemampuan YOLO ini dapat mengklasifikasikan suatu objek sebanyak 80 kelas. Teman-teman bisa gunakan transfer learning ataupun bisa menggunakan custom objek. Jadi misalnya nggak ada mendeteksi orang ganteng atau mendeteksi cewek cantik. Nah, teman-teman bisa aja melakukan custom kayak gitu. Atau deteksi Arduino, deteksi semut, itu kan di YOLO nggak ada. Jadi bisa teman-teman custom sendiri. Selanjutnya adalah model configuration, model wake. Nah, ini adalah yang kita pakai. Di sini masih dicoba yang YOLO tipe 320 dengan spesifikasi tertentu. YOLO itu jadi ada 4 macamnya. Ada YOLO V3 yang 640 dengan frame per secondnya itu bisa 35 fps. Jadi ada plus sama minusnya. Kalau misalnya YOLO V3 320 yang gue pakai ini, dia kecepatan kameranya itu hanya sebesar 35. Beda kalau dengan YOLO Tiny. YOLO Tiny itu dia kurang akurat, tapi kecepatan buat memproses datanya tuh cepat banget. Nanti saat gua run kelihatan bedanya. Gue akan coba satu-satu. Ya, ini variabel-variabel yang digunakan seperti counting 1, threshold, gitu ntar bakal kesimpan di sini. Ini ada bagian modeling network buat pendeteksiannya pakai darknet. Lalu di sini adalah penyimpanan video hasil setelah kita simulasikan, setelah kita play. Jadi video yang muncul itu akan tampil kurang lebih kayak gitu. Lalu ini adalah
def find object ini adalah satu function untuk menentukan hasil deteksi dan per kelasnya tentunya ya. Jadi ketika kelas itu number 2, di sini kelasnya number 2, maka hasilnya itu akan mendeteksi misalnya car. Lalu kelas nomor 3 itu kode untuk truk. Kelas number 5 itu mungkin untuk bike gitu-gitu. Jadi setiap kode yang ada di sini memiliki makna masing-masing. Misalkan gue buat model sendiri, gue kasih kode 100 untuk mendeteksi orang ganteng. Bisa. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, lalu bagian bawahnya itu untuk drawing bounding box-nya. Jadi ketika terdeteksi mobil, dia akan langsung diberi bounding. Warnanya bisa kita sesuaikan di belakang. Nih, misalnya 255, 2550, berarti warna apa? Warna biru atau warna biru cian, kayak gitu ya. Lalu ada CV2 put text. Nah, ini bakal memberi nama di bagian kotaknya sama persentasenya tuh berapa. Kayak gitu. Misalnya nama terdeteksi mobil, persentasenya berapa sih dia percaya dirinya. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada 2 line, 2 garis sebagai threshold yang bakal mengcounting si laju mobil. Jadi ketika mobil maju dan menyentuh garis, dia bakal terhitung 1, 2 kayak gitu. Lalu di sini bagian looping per frame-nya while true. Jadi ketika semua kondisi terpenuhi, gambar terbaca atau video terbaca, dia akan melakukan frame proses. Jadi saat dia berproses melakukan bounding, gambar tuh tidak akan semulus pada video. Karena apa? Karena proses di sini agak sedikit berat melakukan kalkulasinya, kecuali kita pakai YOLO Tiny yang tadi gue bilang. Dia prosesnya ringan, tapi akurasinya kurang bagus kayak gitu. Jadi semua pilihan. Pengen akurasi tinggi, dia agak sedikit patah-patah karena prosesnya berat, atau pengen prosesnya ringan tapi akurasinya kurang bagus, itu pilihan teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini bagian keterangannya. Jadi saat mobil melewat, dia counting akan muncul dengan rumus yang udah dibuat di atas. Jadi mobil yang lewat tuh menyentuh garis kehitung 1, terus ditambah lagi 2, tambah lagi 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk exit key. Jadi ketika kita pengen berhenti secara paksa, kita tinggal klik Q aja. Sekarang kita coba play. Kita coba dari YOLO versi 3 aja, yang akurasinya lumayan bagus tapi agak berat. Kita coba. Kita play. Ya, spesifikasi laptop gua sebenarnya RAM-nya masih 4 GB, prosesornya Intel Core i5, serta GPU-nya GeForce 930 MX. Ya, segini. Mungkin kalau spesifikasi laptopnya lebih bagus, melakukan prosesnya akan lebih ringan. Ini di sini agak sedikit berjeda ya, agak berat. Ya, kita coba close. Di sini agak kesulitan. Kita restart. Sorry, agak sedikit berat laptop gua. Ups, ada error di sini.
Oke, sebentar gue close dulu. Gue balikin lagi. Sebentar, gue coba masuk lagi. Agak berat, RAM gue udah mau full soalnya. Buat proses ngebuka si IDE-nya juga agak lama. Oke, gue percepat di sini. Oke, masuk lagi. Sekarang masih menunggu proses. Harus update RAM gue kayaknya. Berat banget. Oke deh. Gue coba run lagi. Sekarang left. Please open a new one, try again. Oke, buat konsol baru. Oh, di sini. Konsol. Ini konsol. Yuk, kita mulai. Run. Kita coba dari yang akurasinya tinggi. Nah, ini yang akurasinya tinggi, semua objek terdeteksi. Mobil, semua terdeteksi. Jadi ketika mobil menyentuh garis, dia akan melakukan counting. Cuman prosesnya agak sedikit patah-patah karena agak sedikit berat. Di sini laptop gue mulai bersuara agak keras. Blowernya mulai kencang. Di sini dia mulai counting. Karena saat while true dia akan melakukan looping frame by frame, sedangkan definisi video adalah kumpulan dari frame. Begitu teman-teman. Oke, nambah lagi 4 tambah 1. Terdeteksi tadi truk 1 jadi total 5. Dia naik terus karena banyak mobil yang melewat. Nah, di sini ada sepeda tidak terdeteksi karena kode yang sengaja gue buat itu hanya masukkan mobil, motor, bus, sama truk. Oke, gitu. Sekarang kita coba yang tiny, YOLO yang ringannya. Teman-teman bakal lihat hasilnya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana. Tiny. Nih. Kalau pakai tiny dia akan cepat prosesnya karena ringan, tapi akurasinya nggak bagus. Tuh. Kalau pakai tiny dia prosesnya ringan, kalau ini nggak susah. Cepet dia. Oke, mungkin gitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Ditunggu project dari teman-teman karena semakin banyak project yang masuk ke gua, semakin banyak referensi yang bisa gua ajarkan ke teman-teman. Dari gua sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.